Ketika tahun 2025 perlahan menutup dirinya, banyak yang menengok kembali perjalanan hidupnya. Ada yang tersenyum penuh syukur, ada pula yang termenung dalam keheningan. Di antara banyak weton, Pahing menjadi salah satu yang paling menarik untuk dibicarakan di penghujung tahun. Weton ini dikenal memiliki energi besar. Seperti api yang menyala terang, bisa menghangatkan, tapi juga bisa membakar. Di akhir tahun 2025, api itu tidak selalu jinak. Ia bisa berubah menjadi bara yang menguji setiap langkah orang Pahing. Mereka yang lahir di weton ini akan menghadapi masa penuh gejolak. Rejeki yang naik turun, hubungan yang diguncang ego, hingga tekanan batin yang membuat hati mudah resah. Tetapi, jangan buru-buru takut. Sebab setiap kesulitan selalu membawa pesan tersembunyi. Sebuah ajaran dari semesta agar manusia lebih mengenal dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama Om Kus, tempat kita membahas tentang budaya Jawa, primbon, weton, dan rahasia kehidupan berdasarkan warisan leluhur. Pada kesempatan kali ini, mari kita buka satu persatu, bagaimana sebenarnya perjalanan orang Pahing di penghujung tahun 2025, seberapa berat masa sulit yang harus dilalui, dan apa hikmah yang bisa dipetik dari setiap ujian itu. Jangan lupa yuk subscribe, share, like, komen dulu. Dan terima kasih yang sudah subscribe, semoga masuk surga. Channel Om Kus memang di hati. Monggo dilanjut coy. Weton Pahing lahir dari perpaduan unsur Neptuhari dan pasaran yang menghasilkan angka besar. Pahing memiliki Neptu 9, salah satu yang tertinggi dalam hitungan Jawa. Angka ini melambangkan energi kuat, keberanian, dan semangat tak mudah padam. Orang Pahing biasanya punya aura kepemimpinan. Mereka tidak senang diatur, lebih suka mengambil keputusan sendiri. Kata-kata mereka sering tegas, bahkan terkadang terdengar keras. Tetapi di balik itu, ada hati yang sesungguhnya lembut. Hanya saja jarang ditunjukkan. Di masyarakat Jawa, orang Pahing dianggap punya jalan hidup yang penuh tantangan. Keberuntungan datang, tapi sering diiringi cobaan. Kalau salah langkah, keberanian mereka bisa berubah jadi kesombongan. Kalau tidak hati-hati, kepercayaan diri bisa bergeser menjadi keras kepala. Dan di akhir tahun 2025, karakter ini benar-benar diuji. Semua sisi baik dan buruk akan terlihat jelas. Karena masa sulit bukan hanya tentang keadaan di luar, tapi juga pertarungan di dalam diri. Bagi orang Pahing, rejeki adalah salah satu sumber ujian terbesar di penghujung tahun 2025. Ada kalanya uang datang cepat, tetapi keluar lebih cepat lagi. Seperti air yang deras, mengalir tanpa sempat ditampung. Bagi pedagang, ini bisa terlihat dari dagangan yang tiba-tiba sepi pembeli. Bagi pekerja, ada kemungkinan harapan kenaikan jabatan atau bonus tidak sesuai rencana. Bahkan bagi yang sedang berjuang membangun usaha, masa ini rawan salah ambil keputusan tawaran manis, bisa berubah jadi kerugian besar. Dalam budaya Jawa ada pepatah, alon-alon waton kelakon. Artinya, lebih baik berjalan pelan tapi selamat, daripada terburu-buru lalu jatuh. Inilah pesan utama bagi orang Pahing. Jangan tergoda jalan pintas. Jangan buru-buru menaruh uang pada hal yang belum jelas. Masa sulit ini sebetulnya mengajarkan disiplin. Bagaimana mengatur keuangan. Bagaimana menahan diri dari gaya hidup yang lebih besar dari kantong. Dan bagaimana sabar menunggu waktu yang tepat. Karena pada dasarnya, rezeki tidak hilang, hanya tertunda. Selain soal rejeki, ujian besar lain datang dari urusan hati. Di penghujung tahun 2025, orang Pahing sering terjebak dalam pertengkaran yang sepele, tapi berujung panjang. Bagi yang sudah menikah,
Perbedaan pendapat bisa membesar karena ego. Kata-kata tajam yang keluar tanpa disaring bisa melukai hati pasangan. Bagi yang sedang pacaran, hubungan diuji dengan rasa curiga, cemburu, bahkan jarak yang terasa makin jauh. Disinilah emosi orang pahing diuji. Sifat keras kepala yang biasanya menjadi benteng pertahanan, justru bisa menjadi penghalang perdamaian. Orang pahing perlu belajar menurunkan nada suara, menahan diri untuk tidak selalu merasa benar. Jika tidak, maka hubungan yang sudah lama dibangun bisa retak hanya karena hal kecil. Namun, bila bisa dikendalikan, justru akan lahir hubungan yang lebih kuat, lebih jujur, dan lebih dewasa. Di balik semua itu, ujian yang paling berat bagi orang pahing di penghujung tahun 2025 adalah tekanan batin. Rasa cemas, khawatir, bahkan kesepian bisa datang tiba-tiba. Ada momen di mana mereka merasa seakan dunia menjauh, seakan usaha tidak dihargai, dan doa tidak terkabul. Namun, sebenarnya masa ini adalah undangan untuk kembali mendekat kepada Sang Pencipta. Orang Jawa percaya, setiap cobaan adalah jalan untuk membersihkan jiwa. Dengan berdoa, bertirakat, atau sekadar meluangkan waktu menyepi, hati bisa kembali tenang. Ingatlah, kesulitan itu seperti malam gelap. Ia tidak datang untuk selamanya, melainkan untuk memberi kesempatan pada fajar menyingsing. Orang pahing yang mampu menjaga batin justru akan menemukan kekuatan baru di balik masa sulit ini. Kalau kita melihat lebih dalam, masa sulit bagi orang pahing bukan sekadar hambatan. Ia adalah guru kehidupan. Ada 4 pelajaran utama yang bisa dipetik. Pengendalian diri, belajar sabar, tidak gegabah, dan tidak mudah marah. Menghargai proses, menyadari bahwa tidak semua hal bisa cepat. Sebagian butuh waktu. Menguatkan spiritualitas karena doa dan keyakinan adalah cahaya ketika gelap. Memperbaiki hubungan, memilih damai daripada menang sendiri. Siapa yang mampu menjalani 4 pelajaran ini, maka akan memasuki awal tahun 2026 dengan kekuatan yang jauh lebih matang. Dalam kisah pewayangan, tokoh Werkudara atau Bima sering digambarkan sebagai sosok yang kuat, gagah, dan berani. Namun kekuatannya tidak berarti tanpa pengendalian diri. Ia selalu diarahkan oleh gurunya, Dewa Ruci, untuk masuk ke dalam samudera batin dan menemukan hakikat sejati. Begitu pula dengan orang pahing. Mereka kuat, tetapi kekuatan itu harus diarahkan. Masa sulit di penghujung tahun 2025 adalah samudera batin yang harus mereka jelajahi. Jika mampu melewati, mereka akan menemukan cahaya kebijaksanaan yang lebih tinggi. Demikianlah perjalanan orang pahing di penghujung tahun ke-2025. Rezeki yang goyah, hubungan yang diuji, emosi yang meledak, hingga batin yang tertekan. Semua hanyalah bagian dari proses. Setiap masa sulit selalu membawa makna. Ia bukan hukuman, melainkan pelajaran. Ia bukan akhir, melainkan awal dari sebuah kesadaran baru. Bagi kalian yang lahir di weton pahing, jangan gentar. Jadikan masa sulit ini sebagai pengingat untuk lebih sabar, lebih bijak, dan lebih dekat kepada Tuhan, karena setelah malam yang gelap, selalu ada fajar yang menyingsing. Dan setelah ujian yang berat, selalu ada hadiah berupa kebijaksanaan.